Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang file sekuensial, yaitu merging dan splitting. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu tentang deklarasi file sekuensial dan operasi di dalam file sekuensialnya dulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam file sekuensial itu ada data yang sudah terstruktur. Nah, datanya itu disimpan dalam bentuk record. Dalam deklarasi file sekuensial itu kita akan membuat tipe data bentukan record. Di sini kita bisa sebut depannya pakai tipe ya. Tipe, kemudian nama recordnya itu ada record seperti layaknya kita mau bikin record aja gitu, tipe data bentukan. Nah, kemudian file sekuensialnya di mana? Filenya itu di bagian sini ya. Jadi ini adalah namanya, nama filenya atau nama arsip, sequential file of, yang pertama itu kita berikan nama recordnya dengan tipe rekaman tadi. Ini kalau namanya rekaman berarti di sini rekaman ya. Tapi kalau misalnya namanya mahasiswa, di sini akan jadi mahasiswa gitu. Kemudian berikutnya kita tuliskan markingnya apa. Markingnya itu adalah marking untuk setiap tipe data di dalam recordnya. Jadi kita lihat aja contohnya biar lebih jelas. Diketahui sebuah file sekuensial mahasiswa dengan data rekamannya berupa NRP, nama, dan IPK. Nah, kalau kita lihat dari deklarasi di sini, maka deklarasi dari file sekuensial mahasiswa itu adalah pertama kita buat dulu record mahasiswanya, yaitu tipe, dia dikasih nama rekaman, mau dikasih nama mahasiswa juga boleh, tapi kalau di sini mahasiswa itu dijadikan nama arsipnya ya. Jadi di sini namanya rekaman dengan dia adalah record yang isinya berupa NRP dengan tipe string, nama dengan tipe string, dan IPK dengan tipe real. Kemudian arsipnya dideklarasikannya dengan nama mahasiswa, itu adalah sequential file of rek mahasiswa. Rek mahasiswa berarti file tersebut isinya adalah data-data ini, NRP, nama, dan IPK. Kemudian ini adalah marking. Markingnya gimana? Kalau string ya biasanya seperti ini ya. Marking itu penanda ya. Penanda record pertama, bukan record, field. Penanda field pertama itu adalah string, yang kedua juga string, yang ketiga itu real gitu ya. Jadi 999,99. Nah, berikutnya di sini ada perintah dasar file sekuensial. Ada beberapa perintah dasar yang harus kita pelajari di dalam algoritma file sekuensial. Yang pertama itu ada prosedur open. Prosedur open itu gunanya untuk membuka file gitu. Jadi ketika kita mau menggunakan sebuah file, filenya harus di open dulu. Parameternya adalah parameter input berupa nama arsip dan recordnya. Kemudian ada prosedur rewrite. Rewrite itu untuk membuka file agar bisa dibaca dan direkam. Apa bedanya open dengan rewrite? Kalau open dia cuma dibaca aja, jadi kita nggak bisa menulis nanti di situ. Tapi kalau rewrite, di opennya itu bisa ditulis juga selain dibaca. Kemudian ada prosedur read di sini. Prosedur read itu untuk membaca isi file. Lalu ada prosedur write. Prosedur write itu untuk menuliskannya. Kemudian ada close. Setiap kali file itu dibuka harus ditutup di akhirnya gitu. Nah, berikutnya kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang merge file. Merge file yang disambung di belakang. Merge file itu berarti namanya juga merge, berarti dia akan menggabungkan dua buah file atau lebih. Nah, cara yang pertama itu adalah disambung di belakang. Cara yang kedua itu kita sambungkan tapi sambil ditata isinya. Nah, kita lihat dulu yang merge file disambung di belakang.
Misalnya saya punya dua buah file, file A dan file B. Kemudian kalau disambung di belakang, maka akan ada 3 hasil atau 3 kemungkinan hasil ya. Yang pertama, kita simpan isi dari file B di belakang file A, hasilnya disimpan di file A gitu ya. Jadi 3, 5, 7, 1, 4, 6 disimpan di file A. Atau kita pindahkan isi dari file A ke file B di belakang, disimpan di file B. Jadinya seperti ini, 1, 4, 6, 3, 5, 7. Atau kita bikin satu file baru namanya file C. Entah bisa A dulu yang masuk atau B dulu yang masuk, jadi urutannya bisa beda nih. 1, 4, 6, 3, 5, 7 itu berarti A dulu dimasukin semua, B dulu dimasukin semua, baru A. Kemudian 3, 5, 7, 1, 4, 6 berarti A dulu dimasukkan semua, baru yang B gitu. Nah, dari ilustrasi ini kita coba masuk ke contoh kasus ya. Diketahui dua buah file A dan B, maka buatlah algoritma untuk menggabungkan dua buah file tersebut seperti contoh ilustrasi file hasil yang pertama. Kita lihat penyelesaiannya. Apa yang diinginkan oleh masalah tersebut? Sebagai output, dia akan menggabungkan dua buah isi file ke dalam file yang pertama. Berarti kita gabungkan file A dan B disimpan di A. Berarti yang ini ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Kita baca data dari file kedua, dari file B, kemudian rekam dia di file pertama. Hal ini terus dilakukan sampai data di file kedua habis. Lalu apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah data-data yang tersimpan di dalam file pertama dan kedua. Kita lihat algoritmanya di sini. Nah, di sini karena file sumbernya itu adalah berisi apa ini? Ini adalah file dengan record yang isinya dengan tipe integer di sini. Gitu ya. Nah, jadi di dalam kamusnya kita bikin rekamannya itu adalah tipe rekaman dengan field nilai bertipe integer karena di sini dia integer. Kemudian karena filenya itu ada dua, file A dan file B, maka kita akan buat dua buah file sekuensial, yaitu file A sequential of, kita beri nama recordnya di file A itu rec A dengan tipe rekaman tadi ya. Karena dia tipenya hanya satu integer, maka markingnya itu 0 saja. Kemudian ada file B, sama jenisnya, hanya kita bedakan nama recordnya atau nama rekamannya itu adalah rec B untuk file B. Record ya, rec B berarti record B, rec A berarti record A. Kemudian yang namanya file itu harus ada end-of-file dengan tipe boolean. End-of-file ini akan bernilai true jika nilainya 0 gitu. Oke. Pertama, karena kita mau menyimpan mau menuliskan ke dalam file, maka kita akan gunakan perintah rewrite di sini. Rewrite file A rec A. Di soalnya itu kan kita akan menggabungkan file A dengan B disimpan di file A. Kalau disimpan di file A artinya berarti file A dibuka untuk ditulis. Kalau dibuka untuk ditulis kita gunakan rewrite. Rewrite-nya untuk file yang mana? Rewrite-nya untuk file yang A. Maka kita tuliskan rewrite file A record. Record yang file A itu namanya apa? Namanya rec A. Kemudian perintah berikutnya adalah open. Open file B. Di file B itu record yang untuk dibacanya adalah rec B.
Kemudian kita akan cek dulu, mana tahu filenya kosong. Karena yang mau dipindahkan adalah B, maka yang dibaca itu adalah file B. If end of file B, then outputkan file kosong. Kalau misalnya ini nggak ada isinya, maka dia akan langsung keluar dari program dan menampilkan tulisan file kosong. Tapi jika filenya tidak kosong, maka jalankan perulangan ini. Repeat until file B-nya itu end of file. Berarti dia akan di-repeat di dalam file B ya. Repeat pertama, write file A rec B. Perlu diingat ketika kita memberikan perintah rewrite atau open, maka kursor akan, ketika open kursor dia akan ke sini. Kemudian di rewrite dia kursornya akan otomatis dimulai dari sini. Jadi kita lihat di sini write file A rec B. Artinya apa? Kita tuliskan yang ditunjuk oleh rec B ke file A. Yang ditunjuk oleh rec B itu angka berapa? Angka 1. Disimpan ke file A. Berarti kita tulis angka 1 disimpan ke file A. Kemudian baris berikutnya adalah read file B rec B. Artinya apa? Read file B rec B. Dia akan meminta untuk memindahkan kursor dari sini. Pindah sekarang kursornya di sini. Aduh, saya nggak bisa bikin panah di sini. Nah, jadi sekarang kursornya di angka 4 ya. Bukan di angka 1 lagi. Nah, sudah end of file belum? Belum. Kalau belum end of file dia akan balik lagi ke sini. Write file A rec B. Berarti yang ditunjuk kursor di file B itu, yang ditunjuk si rec B itu angka 4 dipindahkan ke, bukan dipindah, ditulis, datanya akan ditulis di file A. Berarti kita tulis 4 di sini. Kemudian read file B rec B. Kursornya akan pindah. Gitu. Nah, kursornya kan sekarang nunjuk 6, balik lagi ke atas. Write rec B file A rec B. Rec B akan menunjuk angka 6. Dituliskan 6 ini ke file A. Kemudian read file B rec B. Dia akan pindah ke sini kursornya. Artinya apa? Artinya ini adalah end of file. Until end of file berarti sudah true. Keluar dari looping, lalu close file A, close file B. Selesai. Nah, ini adalah algoritma kalau dia pindahkan seluruh isi file B ke file A. Gitu ya. Jadi read itu kursornya akan berpindah. Kalau ada tulisan, ada perintah read, dia kursornya akan pindah. Kalau ada write, berarti kita lihat di sini arsipnya di file berapa. Kalau kamu nulisnya file B rec B, maka dia tidak akan dilakukan perintah write, karena di sini file B itu perintahnya sebelumnya adalah open. Kita cuman bisa read only, nggak bisa write gitu ya. Yang di rewrite itu file A. Jadi hati-hati ketika menggunakan perintah write dan read di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menggabungkan file dan isinya kita tata? Misalnya kita urutkan datanya di file hasil gitu ya. Jadi kita lihat ilustrasinya di sini. Saya punya 2 buah file.
file A dan file B. File A 359, file B 146710. Kemudian saya punya file hasil yaitu file C. Dia akan menggabungkan dua buah file ini, file A dan file B, ke dalam file C, di mana datanya itu menjadi tersusun terurut ya, dari kecil ke besar. Nah, bagaimana caranya? Pertama, baca data di file A dan B. Baca data di sini. Jadi ini hanya read ya perintahnya. Kemudian bandingkan kedua data tersebut. Bila nilai data di file A lebih kecil dari data nilai di file B, maka data nilai di file A yang akan disimpan ke file C. Dan selanjutnya baca lagi data nilai di file A. Tapi bila data di file A lebih besar atau sama dengan data di file B, maka data nilai di file B akan direkam ke C dan selanjutnya baca lagi data nilai dari file B. Nah, ini akan terus berulang sampai data di kedua file habis. Terus gimana cara ngecek biar yang mana yang habis gitu ya? Nah, kita bisa tentukan relasi n atau or di loopingnya. Gitu. Seperti apa ya? Kita lihat algoritmanya di sini. Kita langsung ke kasusnya. Jadi dari ilustrasi yang tadi diketahui dua buah file A dan B, maka buatlah algoritma untuk menggabungkan kedua buah file tersebut seperti contoh ilustrasi file hasilnya. Kita lihat apa yang diinginkan. Yang diinginkan adalah menggabungkan dua file. Salah ya ini ya. Bukan ke dalam file yang pertama, tapi sambil menata isinya. Cara mendapatkannya sama seperti langkah yang tadi. Ada 3 langkah. Kemudian apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah data-data dalam file A dan file B. Kita lihat algoritmanya. Nah, ini adalah algoritma merging versi OR ya. Nah, deklarasinya sama seperti tadi penjelasannya. Jadi, karena dia datanya integer, maka tipe recordnya itu adalah ini ya, nilai tipenya integer. Kemudian file A sequential file of rek A itu rekaman. Kemudian yang di file B pakainya rek B dan file C pakainya rek C. Yang A dan B itu filenya sudah berisi data, sementara yang C itu untuk menampung hasilnya. Nah, kita lihat di sini algoritmanya. Pertama, karena file A dan file B tidak akan ditulis, maka kita gunakan perintah open. Open file A dengan record yang disimpannya itu nanti di record A, rek A, dan open file B dan dengan record yang disimpannya nanti adalah rek B. Kemudian karena file C yang akan ditulis, maka perintah yang digunakan adalah rewrite. Rewrite file C. Nah, ini adalah pengecekan untuk mengecek mana duluan yang habis nih, gitu ya, filenya. Jadi ngeceknya kalau versi OR seperti ini. While not end of file, file A, or not end of file, file B, do. Jadi kalau pakai OR, dua-duanya pakai not end of file ya. Jadi selama di file A itu belum end of file dan selama di file B itu tidak end of file atau not end of file, maka kita lakukan looping ini. Pertama, kita lihat di sini di file A ada 359, di file B ada 146710. Kemudian kita lihat di file C-nya ya.
open file A, rek A, file B, rek B. Nanti si rek A itu akan menunjuk ke 3, yang file B akan menunjuk ke 1. Gitu. Kita cek, dia not and no file? Ya, true. Not and no file? Ya, true. Kalau true and true, maka true or true hasilnya adalah true. Kita lakukan looping di sini. Cek apakah rek A dot nilai lebih kecil dari rek B dot nilai. Rek A dot nilai itu adalah 3. Rek B dot nilai itu adalah 1. Apakah 3 lebih kecil dari 1? False. Kalau false maka jalankan yang else ini ya. Write file C rek B. Rek B itu berarti 1. Udah nulis 1 duluan nih di sini ya. 1. Kemudian read file B rek B. Yang file B itu dilakukan perintah read, artinya kursornya pindah ke sini. Yang ini nggak ada gitu. Jadi sekarang rek B nunjuk ke 4, rek A masih nunjuk ke 3. Kita balik lagi ke sini, cek lagi. Ini masih true ya, not and no file A, not and no file B. Cek lagi, apakah rek A dot nilai lebih kecil dari rek B dot nilai? Rek A dot nilai itu 3, rek B dot nilai itu adalah 4. Hasilnya adalah true. Kalau true, maka perintahnya adalah write file C rek A. Berarti nilai yang di rek A disimpan di C. Angkanya berapa itu? 3. Kita simpan angka 3 di C. Kemudian read file A rek A. Pindahkan kursornya, sekarang nunjuk angka 5. Setelah perintah read, rek A akan nunjuk angka 5. Berikutnya, dia belum end of file ya. Ini juga di B belum end of file, jadi kita masuk lagi. If rek A dot nilai lebih kecil dari rek B dot nilai, cek lagi. 5 sama 4. Apakah 5 lebih kecil dari 4? False. Kalau false, jalankan yang else, yaitu write file C rek B. Berarti kita tulis 4, kemudian read file B rek B, pindah kursornya ke 6 gitu. Kemudian balik lagi, belum end of file ya, lanjut lagi. Apakah rek A dot nilai lebih kecil dari rek B dot nilai? 5 lebih kecil dari 6? Ya, kalau iya maka write file C rek A. Rek A-nya itu adalah 5, simpan di C. Kemudian read file A rek A, pindah ke 9 kursornya. Nah, sekarang lanjut lagi ke cek lagi. File A belum end of file, file B juga belum end of file, maka kita cek lagi apakah rek A dot nilai lebih kecil dari rek B dot nilai. 9 lebih kecil nggak dari 6? False ya. Kalau false, kita jalankan yang else ini. Berarti write file C rek B, terus read file B rek B. Read file B rek B, pindahkan kursornya ke sini. Nah, balik lagi, belum ada yang no file. Rek A dot nilai lebih kecil dari rek B dot nilai, berarti sekarang apakah 9 lebih kecil dari 7? False. Kita jalankan lagi yang else, yaitu berarti file C rek B di write ya, 7, read file B rek B, pindah kursor ke sini, kemudian 7-nya kita hapus. Lalu sudah end of file belum file A? Belum. Sudah end of file belum file B? Belum juga. Oke, kalau gitu kita cek lagi.
rek A dot nilai lebih kecil dari rek B dot nilai, berarti 9 lebih kecil dari 10 ya. Berarti kita jalankan write file C rek A, berarti tulis 9 di C, read file A rek A. Kursornya pindah ke sini. Nah, kalau udah di ujung sini berarti dia sudah end of file ya. Kita cek di sini. While not end of file, file A true atau false? False nih. Or not end of file, file B ini true. False or true, hasilnya adalah true. Berarti kita masih masuk looping dong. Kalau sudah masuk looping, kita cek lagi. Rek A dot nilai ada isinya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, maka dia otomatis akan masuk ke sini, ke else. Lalu angka 10 ini akan dipindahkan ke C. Write file C rek B 10, read file B rek B. Pindah kursor. Kemudian ketika kita cek di loopingnya, not end of file, file A false ya. Not end of file, file B false juga. False or false, hasilnya false. Maka keluar dari looping, kita close file A, file B, file C. Kita close semuanya, file A, file B, file C. Sudah selesai. Jadi ini adalah algoritma merging versi OR, merging dengan ditata isinya ya. Nah, gimana dengan versi N? Kalau versi N, kalian harus cari tahu nih, kira-kira penghubung di sininya seperti apa. Gitu. Silahkan dipelajari, cari tahu sendiri ya. Oke, berikutnya, kalau tadi merge, sekarang split. Split itu apa? Split itu berarti kita akan memisahkan isi file menjadi beberapa file, tergantung dari datanya gitu ya, mau splitnya berdasarkan apa. Kita lihat di sini contoh kasusnya. Diketahui sebuah file pegawai terurut berdasarkan NIP. Maka lakukan pemisahan file pegawai tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menjadi beberapa arsip sesuai dengan kode golongan. Yang kedua, menjadi 2 buah file, yaitu pegawai dengan NIP di bawah 100 dan lebih besar sama dengan 100. Berarti kita bisa lihat di sini. Ini file sumbernya. Untuk kasus yang pertama, dia akan dipisahkan berdasarkan golongan. Berarti nanti di sini satu-satu akan dicek. Yang B akan masuk ke file yang ini, NIP golongannya B. Yang C akan masuk ke sini, yang A akan masuk di file yang ini. Seperti itu. Sedangkan untuk kasus yang kedua, berarti hasilnya akan ada 2 file, yaitu yang NIP di bawah 100 dan NIP di atas 100. Nah, kita lihat contoh kasusnya di sini. Diketahui sebuah file pegawai yang berisi data pegawai dengan kondisi data terurut berdasarkan NIP. Ceritanya datanya udah terurut berdasarkan NIP. Buatlah algoritma untuk memisahkan file tersebut menjadi 2 buah file seperti contoh kasus yang kedua. Kalau yang kedua berarti kurang dari 100 dan lebih besar dari 100 ya NIP-nya. Apa yang diinginkan? Yaitu 2 buah file hasil splitting. Bagaimana cara mendapatkannya? Diawali dengan membaca file dan membandingkan NIP-nya. Apakah kurang dari 100? Jika iya, maka dia akan disimpan di file B. Jadi file sumbernya file A gitu ya. Terus file splitnya itu file B dan file C. Dan hal tersebut dilakukan berulang sampai dengan ditemukan NIP yang lebih besar atau sama dengan 100. Sisa yang lebih besar atau sama dengan 100, satu persatu dibaca dan direkam ke file sampai data file pegawai habis. Apa yang diperlukan?
Yang diperlukan adalah data-data yang tersimpan di dalam file pegawai. Kita lihat algoritmanya di sini. Nah, di sini di sini karena datanya itu data di dalam file itu ada record pegawai, recordnya dengan NIP dan golongan, maka kita bikin tipe bentukannya dengan nama rekaman ya. Tipe rekaman NIP itu integer, gol itu adalah char atau karakter. Kemudian file sumbernya kita beri nama file pegawai, itu adalah sequential. File of diberi nama recordnya itu namanya recpeg. Kemudian untuk file B dan file C itu hasil splittingnya. File B yang kurang dari 100 ya. Yang file C itu untuk yang lebih besar sama dengan 100. Nah, kita lihat di sini. Pertama, open karena file pegawai itu hanya dibaca, jadi perintahnya open file pegawai recpeg. Kemudian nanti kita akan menulis di file B dan file C, maka perintahnya adalah rewrite file B, rewrite file C. Lalu kita cek dulu, takutnya file pegawai ini kosong, jadi if end of file pegawai, then outputkan file kosong. Tapi kalau misalnya dia tidak kosong, maka kita lakukan proses pemisahannya. Di else-nya di sini ya, repeatnya until end of file dari file pegawai. Pertama, di dalam loopingnya kita cek dulu apakah recpeg.nip kurang dari 100. Kalau kurang dari 100, maka write file B recpeg. Recpeg itu berarti record yang ditunjuk oleh file pegawai ya. Ketika open, maka kursornya akan di sini ya, di 001. Nah, karena dia menunjuk 001, maka ketika ada perintah write recpeg di file B, maka ini akan dipindahkan ke file B. Saya punya file B di sini dan file C di sini. Tuh. Maka karena dia kurang dari 100, maka kita tuliskan di file B 001, terus golongannya B. Kemudian sudah keluar dari if ya, read file pegawai recpeg, berarti kursornya pindah ke sini, yang ini kita hapus. Nah, seperti itu. Balik lagi, belum end of file pegawainya, balik lagi ke sini. If recpeg.nip kurang dari 100, ini kurang dari 100 ya. Kalau ya, maka write file B recpeg. Kita write lagi yang 030 di file B. 030 B. Kemudian read file pegawai rec pegawai. Pindah lagi kursornya ke sini. Terus sudah end of file belum? File pegawainya. Oh, belum. Kalau belum, maka kita balik lagi ke sini. Kita cek lagi. Apakah recpeg.nip kurang dari 100? 057 kurang dari 100? Oh iya, kalau iya maka write file B recpeg. 057 akan disimpan di file B. Gitu ya. Entah kenapa nulis horizontal di sini susah banget. Kemudian keluar dari if, lalu read file pegawai rec pegawai. Sekarang dia kursornya akan pindah ke 95 ya. Kita cek lagi ke sini karena belum end of file pegawainya, cek lagi apakah rec pegawai.nip kurang dari 100? 95, iya, true. Kalau true maka write file B recpeg. Berarti 095. Kemudian
read file pegawai, rek pegawai. Pindah ke sini. Kursornya pindah ya. Lalu belum end of file. Cek lagi, apakah rek pegawai.nib kurang dari 100? Ini 102. Oh, bukan. Kalau bukan berarti kita ke else. Apakah rek pegawai.nib lebih besar sama dengan 100? Ya. Kalau ya, maka write file C rek pegawai. Berarti file C rek pegawai, simpan data rek pegawai ke file C. Ini bukan. Gimana sih saya teh? Datanya yang 57 itu C. Yang ini A ya. Maaf saudara-saudara. Oke. Kemudian keluar dari if, lalu ada perintah read file pegawai, rek pegawai. Kursornya pindah ke sini. Kemudian ini kita hapus. Nah, berikutnya adalah balik lagi nih, belum end of file ya. Kalau belum end of file, cek lagi apakah rek pegawai.nib kurang dari 100? False, berarti jalankan yang else. Cek lagi, apakah rek pegawai.nib lebih besar sama dengan 100? Ya. Kalau ya, maka write file C rek peg. Simpan data di rek pegawai ke file C. 135 C. Kemudian keluar dari if, perintah berikutnya read file pegawai rek peg. Dia akan pindah kursor ke sini. Sini ya. Kemudian ini adalah end of file. Until end of file, file pegawai. Sudah end of file? Ya, sudah end of file. Kalau sudah berarti selesai. Close semua file. Close file pegawai, close file B, close file C. Nah, ini adalah algoritma splitting. Splitting cenderung lebih mudah ya, asal kita tahu kriteria splitnya apa saja gitu. Jadi bisa split jadi 3 file, bisa split jadi 4 file gitu. Kita lihat aja dari file sumber dan soal dimintanya seperti apa. Oke, berarti sekian materi hari ini, materi merge dan split untuk file sekuensial. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.